Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulu Paradestian. Saya dari angka 23A, program studi akuntansi. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika bisnis. Oke, di sini saya akan membahas mengenai statistika dan kaitan statistika dengan program studi akuntansi. Yang pertama ada dasar statistika. Statistika adalah suatu disiplin ilmu yang penting pada dewasa ini, antara lain untuk memperbaiki teori-teori statistika yang sudah ada, ataupun member gambaran tentang hasil suatu penyelidikan atau percobaan. Statistika berkaitan dengan pengumpulan informasi atau keterangan, penyajian dalam bentuk daftar, diagram, atau grafik sehingga memudahkan untuk dianalisa. Yang selanjutnya disimpulkan dan diambil kesimpulan. Setiap informasi atau keterangan yang diperoleh disebut datum atau dalam bentuk jamak adalah data. Yang kedua, ada matematika, statistik, dan statistika. Nah, yang ketiga ini memiliki ada perbedaan. Nah, apa sih matematika? Nah, matematika adalah ilmu yang hasil bersifat deterministik atau jelas dan pasti. Sedangkan statistik menyatakan kumpulan data atau bilangan maupun non-bilangan yang disusun berdasarkan tabel atau diagram yang menggambarkan suatu permasalahan. Nah, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara mengumpulkan data, mengolah atau menganalisa dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisian yang dilakukan. Misal, 40% siswa nilai matematika kurang dari 6,5. Maka, nilai 40% ini dinamakan statistik. Nilai statistika bersifat probabilistik, berhubungan dengan peluang atau kemungkinan. Nah, di sini ada jenis-jenis statistika. Statistika itu dibagi menjadi dua. Ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah tahap statistika hanya berusaha melukiskan dan menganalisa kelompok data tanpa menarik kesimpulan. Contohnya seperti diagram batang, diagram titik, diagram garis tabel distribusi frekuensi, dan diagram batang atau daun. Sedangkan statistika inferensial atau induktif adalah tahap statistik yang berkaitan dengan kondisi suatu kesimpulan diambil. Contohnya seperti analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis variasi. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi dalam definisi statistika adalah seluruh kumpulan objek atau seorang yang akan diteliti, sedangkan sampel berarti suatu bagian yang diambil dari suatu populasi. Nah, metode statistika tentang cara mengambil sampel yang tepat disebut teknik sampling. Nilai-nilai yang diperoleh dari sampel disebut statistik. Statistik inilah yang digunakan untuk menduga populasi. Nilai-nilai populasi disebut parameter. Nah, berikutnya ada jenis data. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data berupa kumpulan angka ditinjau dari cara memperolehnya. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data diskrit dan data kontinu. Nah, data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah atau membilang atau menghitung banyak objek. Contohnya seperti jumlah mahasiswa, jumlah, dan sebagainya. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Contohnya adalah data tentang luas petak tanah atau sawah dan data tentang berat padi gabah kering. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang diamati berdasarkan atribut, data yang bukan berupa angka atau non-numerik, misalnya pendapatan siswa terhadap pelajaran matematika seperti amat senang, senang, tidak senang, dan kurang senang. Cara memperoleh data ada dua cara yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, misal melalui wawancara,
penyebaran kuesioner, pengukuran langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil atau disalur dari pihak lain. Misal diambil dari koran, jurnal, penelitian atau publikasi, dan pihak lain. Nah, apa sih kaitan statistika dengan prodi akuntansi? Nah, saya akan menjelaskan kaitan statistika dengan prodi akuntansi. Kaitan statistika dengan prodi akuntansi adalah seorang akuntan perlu mempelajari ilmu statistika. Dengan cara statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data atau ilmu yang berusaha untuk mencoba mengolah data untuk mendapatkan manfaat berupa keputusan dalam kehidupan. Penggunaan statistika tidak diragukan lagi peranannya, terutama dalam lembaga bisnis perusahaan. Dalam beberapa perusahaan, statistika juga dapat mengintimidasi dan meramalkan segala bentuk aktivitas perusahaan, sehingga mempermudah dan mengambil keputusan. Dengan menggunakan statistika, dapat mempelajari cara menangani dan meringkas atau mengumpulkan hasil perkembangan suatu perusahaan atau keuangan. Contohnya dengan statistik produksi, statistik penghasilan, statistik perdagangan, statistik keuangan, statistik tabel atau daftar, serta sering disebut dengan diagram atau grafik dan keterangan-keterangan lain sebelumnya. Berbagai jenis keputusan yang diambil oleh seorang akuntan seperti kondisi keuangan, likuiditas, dan persediaan didasarkan pada analisis rasio keuangan. Metode statistik dapat diterapkan dalam analisis berupa data rasio keuangan, sehingga secara statistik dapat menunjukkan bahwa rasio keuangan untuk beberapa perusahaan dapat dinilai secara berbeda dengan perusahaan lain. Nah, ada manfaat statistika dengan prodi akuntansi. Nah, apa sih manfaatnya statistika dengan prodi akuntansi? Nah, manfaat statistika dengan prodi akuntansi adalah statistik memiliki peran sangat luas dalam berbagai bidang, tak terkecuali dalam bidang bisnis dan usaha, termasuk pula dalam pengolahan sebuah usaha. Data statistik ini secara general digunakan dalam banyak bagian, seperti pada pendataan, hasil pemasaran, data penjualan, data kinerja karyawan, data jam kerja sampai data akuntansi keuangan. Karena dengan menggunakan data statistik, informasi yang diperoleh dapat tersaji dalam format dan lebih sederhana, mudah untuk dimengerti, dan mudah pula untuk menjadi dasar penentuan keputusan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.